Sering sekali ya, saat orang tua kita yang tercinta sudah berpulang, kita bertanya-tanya dalam hati, gimana ya caranya kita bisa terus berbakti, terus menunjukkan rasa sayang kita. Nah, kepergian mereka itu sebetulnya bukanlah akhir. Justru ini adalah awal dari sebuah babak pengabdian yang baru. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana caranya bakti seorang anak itu bisa terus mengalir tanpa henti. Pertanyaan ini lahirnya dari rasa cinta yang dalam banget kan? Sebuah kerinduan, sebuah keinginan untuk terus berbuat baik atas nama mereka yang sudah membesarkan kita dengan susah payah. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Ingin sekali kebaikan dan kasih sayang kita ini tetap sampai kepada mereka, dimanapun mereka berada sekarang. Dan kabar baiknya, pintu untuk berbakti itu ternyata nggak pernah tertutup. Memang, kematian memisahkan kita secara fisik ya, tapi ikatan batin dan kesempatan untuk beramal atas nama mereka itu akan selalu ada. Ini adalah sebuah keyakinan yang menenangkan hati, bahwa cinta kita ini bisa loh melampaui batas-batas dunia. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar tapi sekaligus yang paling kuat, yaitu doa. Coba deh, bayangkan doa itu seperti jembatan kasih sayang. Jembatan yang kita bangun setiap hari yang menghubungkan hati kita di sini, di dunia, dengan mereka yang sudah ada di alam sana. Ini adalah amalan pertama dan yang paling utama. Nah, ini dia salah satu doa yang paling indah dan penuh makna. Mungkin kita semua sudah sering ya mendengarnya. Sebuah permohonan yang singkat, tapi merangkum semua harapan terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Setiap katanya itu adalah wujud cinta dan terima kasih kita yang tak terhingga. Dan ini dia terjemahannya. Yang, dalam banget ya. Kita minta ampunan dan kasih sayang untuk mereka sebagai balasan cinta mereka yang tanpa batas waktu kita kecil dulu. Jadi, yang paling penting itu sebetulnya adalah ketulusannya. Walaupun Anda hanya berdoa pakai bahasa kita sendiri, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburnya taman surga. Itu pun sangat-sangat berharga dan insya Allah akan sampai. Selain doa, ternyata masih banyak loh amalan-amalan lain yang bisa jadi penerus kebaikan untuk orang tua kita. Ini adalah tindakan-tindakan nyata yang pahalanya bisa kita hadiahkan untuk mereka. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Selain doa, ada beberapa bentuk bakti yang nyata. Pertama, membaca Al-Quran. Anda bisa meniatkan pahala dari bacaan Anda, walau cuma Al-Fatihah, untuk mereka. Kedua, pas Idul Adha, kita bisa berkurban atas nama almarhum atau almarhumah. Ketiga, kalau misalnya mereka belum sempat berhaji, kita bisa melakukan badal haji untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa membayarkan utang puasa yang mungkin pernah mereka tinggalkan. Semua ini adalah bentuk bakti yang sangat berarti. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah konsep yang luar biasa banget, namanya sedekah jariyah. Ini adalah amal yang pahalanya itu terus mengalir, kayak sungai yang nggak pernah kering. Terus mengalir bahkan setelah kita atau orang tua yang kita niatkan itu sudah tiada. Ini seperti investasi akhirat yang paling indah. Sederhananya gini, sedekah jariyah itu adalah sebuah kebaikan yang manfaatnya terus-terusan dirasakan oleh banyak orang dalam waktu yang lama. Selama manfaat itu masih dipakai, selama itu juga pahalanya akan terus mengalir, menjadi cahaya untuk orang tua kita di alam sana. Nah, poin yang ini menarik banget. Ini mengajarkan kita tentang prinsip sedekah terbaik. Zaman dulu di Arab yang gersang dan panas, sedekah paling utama itu ya memberi air minum. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan. Prinsipnya bukan tentang airnya, tapi tentang kepekaan kita untuk melihat apa sih yang paling relevan dan dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan ini dia contoh-contoh sedekah jariyah yang sangat relevan di zaman kita sekarang. Coba bayangkan, kita donasi AC atau kipas angin untuk masjid, supaya jamaah jadi nyaman dan khusyuk beribadah. Atau menyumbang mikrofon supaya dakwah dan pengajian terdengar lebih luas. Bisa juga donasi kamera untuk siaran dakwah online, atau bahkan pasang CCTV untuk keamanan. Setiap kali alat-alat ini dipakai untuk kebaikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir untuk orang tua Anda. Pada akhirnya, semua amalan yang kita bahas ini bukan sekedar sebuah kewajiban ya, tapi ini adalah wujud nyata dari cinta kita yang terus hidup. Sebuah cara untuk menjaga ikatan kita dengan mereka tetap erat, hangat, dan penuh makna. Jadi ingatlah selalu ya, setiap doa yang kita panjatkan, setiap ayat suci yang kita bacakan, dan setiap rupiah yang kita sedekahkan atas nama mereka, itu semua adalah surat cinta yang kita kirimkan. Sebuah bukti bahwa bakti dan kasih sayang kita itu nggak lekang oleh waktu dan nggak terhalang oleh kematian. Jadi, setelah merenungkan ini semua, pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Dari semua pintu kebaikan yang terbuka lebar ini, amalan mana yang akan kita pilih untuk menjadi tanda cinta kita kepada mereka
hari ini. Mungkin bisa dimulai dari sebuah doa yang singkat tapi tulus, beberapa ayat Al-Quran, atau sebuah niat kecil untuk bersedekah. Apapun itu, lakukanlah dengan tulus, karena itulah bakti yang sesungguhnya.